Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NIM 24024014026. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen resistor. Ini contoh resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang sangat serbaguna dan dapat ditemukan di mana saja, di mana terdapat sirkuit elektronik. Resistor tetap adalah komponen elektronik pasif yang memiliki nilai resistansi tetap. Resistor tetap digunakan untuk membatasi arus listrik, membagi tegangan, dan membentuk filter elektronik. Resistor tetap biasanya terbuat dari karbon, film logam, atau kawat. Nilai resistansi resistor tetap diukur dalam ohm. Resistor tetap dapat memiliki nilai resistansi dari beberapa ohm hingga jutaan ohm. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan resistor tetap. Yang pertama, membatasi arus listrik. Resistor tetap dapat digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir melalui sirkuit. Membagi tegangan. Resistor tetap dapat digunakan untuk membagi tegangan menjadi beberapa bagian. Membentuk filter elektronik. Resistor tetap dapat digunakan untuk membentuk filter elektronik yang dapat memisahkan frekuensi tertentu dari sinyal elektronik. Menentukan waktu respons sirkuit. Resistor tetap dapat digunakan untuk menentukan waktu respons sirkuit. Resistor tetap adalah komponen elektronik yang penting dalam banyak aplikasi elektronik. Mereka digunakan dalam berbagai macam perangkat elektronik termasuk televisi, komputer, dan telepon. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang resistor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang induktor. Induktor atau disebut juga koil adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry. Prinsip kerja induktor. Cara kerja induktor adalah pada saat arus mulai mengalir ke induktor dalam komponen tersebut, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah besaran tegangan listrik. Perubahan ini disebut flux magnet. Fungsi induktor. Fungsi utama induktor adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Selain itu, berikut beberapa fungsi induktor. Yang pertama, menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Yang kedua, meneruskan arus searah dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, menahan arus bolak-balik. Jenis induktor. Ada beberapa jenis induktor, yaitu yang pertama, iron core induktor yang memiliki inti dari material logam atau besi. Ini contohnya yang saya pegang. Yang kedua, air core induktor. Induktor yang menggunakan inti dengan bahan udara. Yang ketiga, variabel induktor. Induktor yang dapat diatur besar kecilnya nilai induktansi. Yang keempat, ferrite core induktor. Induktor yang menggunakan inti berbahan ferrit. Yang keempat, toroidal core induktor. Induktor yang berbentuk melingkar atau cincin. Yang keenam, laminated core induktor. Induktor dengan inti yang terdiri dari beberapa jenis logam. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari induktor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik. Ada banyak fungsi transistor seperti penguat arus, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Fungsi transistor. Yang pertama, sebagai saklar elektronik. Transistor dapat digunakan sebagai saklar sebab transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor lainnya. Yang kedua, sebagai penguat arus. Agar bisa digunakan sebagai penguat arus, transistor harus dibiaskan tegangannya pada basis secara konstan. Yang ketiga, sebagai driver motor DC. Driver motor DC adalah sirkuit yang berfungsi untuk mengendalikan arus listrik yang dibutuhkan oleh motor untuk bekerja. Jenis-jenis transistor.
Yang pertama, transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang membutuhkan elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron di kutub positif. Berdasarkan susunannya, transistor bipolar dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Yang kedua, transistor efek medan. Transistor efek medan adalah jenis transistor yang menggunakan listrik sebagai pengendali konduktivitasnya. Dan yang ketiga, yang saya pegang ini, small signal transistor. Small signal transistor atau transistor sinyal kecil adalah jenis transistor yang hanya mempunyai arus kolektor antara 80 mA sampai dengan 600 mA dan penguatan HFI 10 sampai dengan 500. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang transistor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dioda. Dioda merupakan bagian dari semikonduktor komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik yang mempunyai fungsi menghantarkan arus listrik ke satu arah. Jenis dioda yang saya pegang ini dioda normal, dioda PN junction. Dioda jenis ini disebut juga dioda normal karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan ataupun dioda penyearah, karena biasanya digunakan sebagai penyearah pada pencatu daya. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse biak. Dioda LED atau light emitting diode merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju forward bias. Fungsi dioda. Yang pertama, dioda biasa atau penyearah pada umumnya terbuat dari silikon dan mempunyai fungsi sebagai penyearah arus bolak-balik. Yang kedua, dioda Zener mempunyai fungsi untuk pengaman rangkaian setelah tegangan yang sudah ditentukan oleh dioda Zener. Yang ketiga, LED adalah dioda emisi cahaya yang bisa memancarkan cahaya monokromatik. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dioda. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Yang saya pegang ini IC linear atau IC analog adalah rangkaian elektronika terpadu yang berfungsi untuk mengumpulkan atau mengirim sinyal. IC linear memiliki beberapa fungsi, diantaranya penguat daya, penguat sinyal, dan penguat operasional. Keunggulan atau kelebihan IC yaitu yang pertama, berukuran kecil, yang kedua, lebih ringan, yang ketiga, harga lebih murah karena dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dan serentak dalam satu wafer. Yang keempat, lebih handal karena tidak memerlukan hubungan solder dan interkoneksi yang sangat sedikit di dalam internal komponen IC. Adapun kelemahan atau keterbatasan IC. Yang pertama, tidak dapat menghasilkan daya yang tinggi. Yang kedua, hanya dapat beroperasi di tegangan rendah. Yang ketiga, memerlukan penanganan yang lebih hati-hati. IC tidak tahan terhadap penanganan yang kasar serta sangat sensitif dengan electrostatic discharge atau lebih disingkat ESD. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang IC. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Ini adalah sebuah contoh kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Ketika tegangan diberikan pada kapasitor, plat-platnya akan mengumpulkan muatan listrik dengan jumlah yang sebanding dengan tegangan yang diterapkan, dan kapasitor akan menyimpan energi tersebut. Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti
penyaring gelombang frekuensi tinggi, penyimpanan energi sementara, dan pengaturan fase dalam sistem AC. Satuan kapasitasnya adalah farad, meskipun dalam praktik sering digunakan satuan yang lebih kecil seperti mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Ciri khas kapasitor adalah kemampuannya untuk mengatur arus listrik, di mana ia memungkinkan aliran arus bolak-balik melewatinya, tetapi menghalangi arus searah setelah terisi penuh. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kapasitor. Sekian, terima kasih.